sebisa mungkin saya sholat yang namanya sholat taubat, walaupun saya nggak tahu. Jadi ketika saya mulai takbiratul ihram itu sampai salam itu saya nggak berhenti nangis. Saya sampai bingung mau baca apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Abdurrahman. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng dengan Mas Tatang. Ya, Mas Tatang ini adalah salah satu aktivis dari komunitas Cahijrah Semarang yang background beliau ini menarik ya, unik sekali karena dulu beliau adalah salah satu orang yang aktif banget dalam subkultur punk dan skinhead. Ya, bagaimana dulu ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol menarik ya. Dan ini ingin kami bedah dan kami sharingkan dengan teman-teman semuanya supaya bisa utamanya mengambil pelajaran. Tentu teman-teman sekalian, masa lalu yang buruk ya, yang itu pernah dilakukan oleh orang lain, itu tentu sangat berharga bagi siapapun ya, bagi diri mereka sendiri yang pernah melakukan maupun kita yang belum pernah melakukan ya, agar ini menjadi pelajaran supaya yang belum pernah mengalami tidak sampai harus terjerumus dalam lubang yang sama. Maka pertemuan pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, supaya teman-teman semua tahu bagaimana dulu ya hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Ya. Assalamualaikum Mas Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gimana? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Gini Mas Tatang, obrolan kita pada hari ini sebenarnya adalah saya pengen tahu gitu, dulu Mas Tatang ini pernah aktif di dunia subkultur punk dan skinhead. Kita tahu hari ini kita sudah banyak sekali berinteraksi dengan masa lalu yang kayak gitu ya kan, termasuk saya dulu juga pernah gitu ya. Tentu ada sesuatu yang pengen gitu ya diceritakan kepada orang yang mungkin mereka belum pernah ngalami kayak gini. Dan nggak perlu sampai terjerumus di dunia yang seperti ini gitu. Makanya kita mulai dari yang basic banget nih. Dulu Mas Tatang kenal yang namanya subkultur punk, skinhead itu gimana kronologisnya? Bisa nggak cerita? Ya, mungkin sekitar tahun 1997-an. 97. Ya, 97-an itu saya ketemu lagi sama sahabat karib saya di masa SMP. Udah beberapa tahun gak ketemu. Kemudian diajak untuk motoran nongkrong sama teman-temannya. Ayo nongkrong teman-teman yang asik. Oke, itu kan udah mulai kan sama-sama memang dari dulu akrab. Lama gak ketemu. Oke. Lakukan perjalanan sekitar 1 jam perjalanan ke beda kota. Di situ saya ngelihat memang benar-benar loh, ini kok aneh, unik, berbeda dengan orang lain. Ini apa ini? Ya pernah dengar selentingan kalau ada genre, ya, yang saya tahu itu masih genre musik ya, genre musik. Tapi setahu saya itu nggak begitu banget. Yang saya tahu kan dulu kan Green Day, Offspring. Nah itu kan stylenya kan nggak yang moha, nggak yang pakai boot, nggak pakai ini celana street itu kan, nggak pakai jaket yang spike gitu kan ya. Terus ini yang namanya punk, yang beneran punk itu ini, wah keren ini. Saya harus tahu, saya harus menggali. Saya seneng, soalnya saya udah basicnya seneng dengan musik-musik yang musik alternatif. Zaman itu kan ada lagi dulu ada kaset namanya ini yang pesta alternatif. Nah itu kan musik-musik itu kan kompilasi itu kan band-band alternatif. Itu kan pokoknya yang band-band yang ada aneh yang jarang ada di pasaran itu musik-musiknya. Jadi dulu tertariknya pertama kali melalui musik ya. Iya. Kemudian termasuk salah satunya dandanan mereka-mereka yang bermusik itu tadi. Iya. Nah itu temannya Mas Tatang pada saat itu dia juga main musik juga. Ngeband juga? Enggak ya? Enggak. Dia cuma nongkrong bareng. Ya stylenya juga. Terus dia stylenya biasa-biasa sebenarnya. Terus kemudian saya tertarik, kemudian jadi sering main ke situ. Dan sahabat saya itu nggak ke situ aja, saya datang sendiri. Nah itu
sebisa mungkin saya harus bisa menyamai mereka dengan cara berpakaian, pakai sepatu tentara, pakai celananya. Yang paling lucu itu, yang unik itu celana ibu saya, celana jin warna merah. Saya ingat banget. Itu. Jadi ini kayak ini, bukan celana jin ya. Semacam celana bludru. Warna merah. Itu kan kecil. Nah, itu saya pakai sepatu boot. Tapi pokoknya keren, ngejreng lah itu. Lain daripada lain. Jadi dulu style itu apa? Tampilan fashion itu ini ya, ternyata kalau waktu kita berpakaian tuh rasa pede kita lebih iya, bukan pede lagi itu. Bangga, benar-benar bangga. Wah, pride lah itu kan, itu kebanggaan banget. Nah, itu kemudian sehingga cerita beberapa kali pertemuan, beberapa kali saya main ke situ, ada salah satu temen di situ itu kok tampilannya agak beda sendiri. Gimana itu waktu itu? Yang lainnya mohawk, yang lainnya pakai jaket kulit, pakai spike, pakai gelang rantai, kalung rantai, pakai macam-macam lah aksesorisnya. Yang satu ini pakai hem, terus rambutnya botak, kuncinya dimasukkan, celana stripnya rapi. Nah itu kan, sepatunya juga paling keren. Itu kan, yang kemudian hari saya tahu itu namanya Doc Mart. Terus saya tanya, ini apa ini? Pakai jaketnya jeans, Levi's, gitu kan. Oh, kalau ini skinhead. Loh, skinhead apa lagi? Ya, skinhead itu hampir sama, serupa tapi tak sama dengan ini, punk. Ya, biasanya mereka jalan bareng, satu tongkrongan gitu kan. Memang lebih minoritas di kalangan tongkrongan di punk, gitu kan. Wah, kok saya lebih tertarik. Terus saya tanya dengan ini, terus apa sih penyebabnya jadi skinhead itu begini. Loh, kok hampir sama juga dengan ini way of life di gaya hidup saya di rumah, di sehari-hari itu. Kemudian saya lebih tertarik, jadi saya mulai benar-benar ngedress itu malah langsung ke skinhead. Gitu. Ya. Jadi memang dulu awal ketertarikannya karena ada sesuatu yang menarik di situ itu dari gaya hidupnya. Ya, pertama dari musik terus gaya hidup. Oke. Jadi kemudian terus stylenya. Terus itu nanti akhirnya jadi wah ini kok gue banget gitu ya. Iya. Oke. Nah, dan apa sebenarnya kalau Mas Tatang lihat sebenarnya ada nggak sih sisi positif dari gaya hidup skinhead yang selama ini Mas Tatang tahu? Gitu? Ada. Sebenarnya ada banyak. Jadi semacam kalau dirunut sampai sekarang itu masih ada beberapa poin-poin ini gaya hidupnya skinhead yang masih tetap saya jalani sampai sekarang. Kayak semacam etos kerja misalnya. Ya, semangat kerja, etos kerja, terus yang selalu bangga dengan keluarga, terus kebersamaan sama teman-teman, saling bantu membantu. Nah, itu kan. Kebersamaan ya? Iya, kebersamaan. Itu termasuk kalau di luar negeri biasanya skinhead itu ada kaitannya dengan hooligans. Ada nggak dulu waktu itu jadi skinhead itu termasuk jadi supporter sepak bola? Iya, pasti itu. Pasti gitu ya? Iya, pasti. Udah pasti. Jadi teman-teman di Semarang juga gitu, di tempat scene saya di Semarang itu juga rata-rata sampai band saya itu juga ada sekitar 5 lagu itu tentang sepak bola. Tentang sepak bola. Iya. Jadi ngeband juga ya Mas Tatang? Iya. Apa dulu bandnya Mas? Band saya namanya OEG Squad. OEG Squad. Sempat rekaman juga kan ya? Iya. Apa dulu influence-nya? Pengaruh paling banyak mempengaruhi musiknya? Kalau yang terpengaruh di OEG Squad sendiri itu ada Cooksparer, ada The Business, The Oppress, terus percampuran dengan old school-nya New York Hardcore. Iya. Jadi seneng pengaruhnya dari band-band old school ya? Iya. Band old school. Nah, saya juga fans berat nih sama itu Agnostic Front. For my family. Iya.
Ya zaman itu. Zaman ya. itu. Zaman itu. Nah kalau pernah nggak apa namanya, misalnya punya pengalaman yang ya di masa masih aktif banget ya di dunia punk dan skinhead itu, kalau sekarang diinget-inget itu nyesel banget gitu, apa ya, yang negatif banget rasanya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mentobati apa yang dulu pernah kita lakukan tuh, kalau inget itu tuh rasanya sedih banget gitu. Apa mas? Sebagian besar itu banyak banget. Saya itu saya itu dari dulu itu kayak menjadi ini, saya nggak mau menjadi seorang influencer, tapi banyak teman-teman itu yang apa ya namanya ya, mengikuti apa yang saya lakukan. Dan saya sendiri juga di situ saya bukan arogan, tapi sering mengajak, walaupun bukan suatu dengan tindakan kekerasan, itu saya jadi ini, mengajak mereka untuk minum, untuk apa. Saya biasanya yang paling pertama untuk mengajak, dan di situ itu di kemudian hari yang sekarang itu saya tahu itu adalah suatu perbuatan yang ini menjadi dosa jariah itu. Nah itu yang saya takutkan sampai sekarang, terus yang saya sesalkan sampai sekarang. Makanya sampai sekarang itu saya ingin terjun di dunia, kalau dibilang itu dakwah ekstrim ya, itu saya tetap merangkul teman-teman kita di dunia jalanan. Kenapa? Karena di situ saya itu punya masa lalu, dan saya di situ tuh mengajak nasihat teman-teman itu. Makanya bagaimana caranya saya untuk mengentaskan mereka, membalas apa yang dulu pernah saya lakukan, saya perbuat itu. Banyak banget tuh, di mana, di kota manapun itu. Astagfirullahaladzim. Jadi memang kalau dulu dunia punk dan skinhead itu kayaknya udah nggak bisa lepas ya dari hal-hal yang terkait dengan alkohol, dengan narkoba, itu kan kayak gitu ya mas. Dan sepertinya kalau kita berkaca, sebenarnya memang ya itu di luar negeri pun juga udah tradisinya memang sudah seperti itu, betul ya? Gitu. Walaupun tidak semua ya. Walaupun tidak tidak semua. Ada juga yang straight edge mas. Iya, ada yang straight edge, ada yang mengatasnamakan mereka anak vegan, anak yang memang saya lurus-lurus aja, cuma saya senang musiknya. Nah, saya ngedress, saya hanya penampilan, tapi saya saya dulu itu ini malah kalau bilang untuk mereka itu anak-anak munafik. Dulu itu saya bilang, gimana maksudnya? Munafik. Kamu itu anak pang, tapi kok enggak gini cuma lurus aja. Nah itu kan, harusnya sekalian totalitas ya. Nah itu kan. Iya. Mana skinhead tapi kok enggak gini. Dulu sukanya mempengaruhi teman-teman kayak gitu mas ya? Wah banget saya itu. Jadi kalau yang ngepang separuh begitu, ini pinggir. Jadi kalau ngepang pun ternyata harus kafah ya mas? Harus kafah. Jadi skinhead juga harus kafah ya? Iya. Pernah nggak mas, kalau skinhead itu kalau di luar negeri ya, dunia hooligan dan skinhead itu selalu urusannya sama tawuran. Pernah nggak punya pengalaman tawuran? Kalau di di sepak bola saya belum pernah mengalami tawuran, tapi kalau ketika di jalanan itu sering ya. Biasanya sama preman-preman apa akamsi. Gitu. Kalau ini sama-sama ini bukan rebutan ya. Kita biasanya ngalah, tapi mereka itu mencari-cari preman-preman setempat lah itu. Oh gitu. Itu. Apa biasanya konfliknya? Ya kayak ngerasa tersaingi mereka. Dengan kebebasan kita. Kita kan udah kayak suatu kebutuhan, kayak mungkin minum, nongkrong biasa sambil gitaran, ketawa-ketawa. Kalau mungkin mereka ya, mereka preman-preman itu kan menjadi suatu gagah-gagahan, terus untuk unjuk apa ya namanya ya, ini loh aku kalau mereka itu begitu. Hanya merasa tersaingi. Jadi melihat teman-teman itu waktu nongkrong kayak wah ini pada apa namanya
pokoknya mereka ini dianggapnya jadi ancaman gitu ya. Iya. Nanti menyaingi apa dalam komunitas gitu ya. Dan paling sering itu kita yang diserang duluan. Oh gitu ya. Ya Napang nggak pernah bikin gara-gara ya? Ya bisa dihitung pakai jari lah kalau bikin gara-gara. Biasanya di gigs. Nah gitu itu karena faktor kurang sadarnya pikiran semuanya itu gesekan, nah itu sudah terbiasa itu. Senggol bacok ya. Senggol bacok. Iya. Terus ini Mas, apa namanya? Ada hal yang menarik nih kalau misalnya hari ini kita lihat Mas Tatang udah jauh berbeda dengan apa yang tadi diceritakan ya. Apa sih yang bikin Mas Tatang itu jadi ada titik balik gitu, berubah dari yang tadinya seperti itu kemudian mulai kepikir untuk wah kayaknya aku nggak mau kayak gini terus kayak gitu. Apa yang menyebabkan itu? Saya merasa ada pada suatu titik jenuh. Dan kemudian saya sudah mulai berumur. Saya takut mati. Saya melihat teman-teman saya banyak yang meninggal. Oh gitu ya? Ada yang beberapa yang meninggal terus kemudian saya sudah mulai berumur, anak saya yang udah mulai gede. Saya tidak ingin anak saya itu bercermin bercermin dengan saya, dan ketika saya menasihati anak saya itu berbalik ke saya, lah bapak aja gitu, ayah aja gitu. Nah itu saya ketakutan, dan saya juga ingin nikah lagi karena yang dari pernikahan pertama saya gagal. Nah itu saya ingin nikah lagi, tapi kalau saya kondisi begini kemungkinan saya juga dapatnya juga begini. Nah, ya, ada ketakutan ya untuk itu bisa sampai terjadi pada anak kita kayak gitu ya. Iya. Nanti begini terus. Dan kondisi itu saya belum sampai ke titik saya untuk berhijrah. Jadi masih kepikiran masih aja ya? Masih cuma kepikir sholat aja. Naudzubillah min dzalik, saya itu jangan sampai teman-teman itu mengalami seperti ini, sampai saya itu melupakan sholat itu sampai beberapa tahun. Dan kemudian saya istilahnya ketika saya mengalami titik jenuh itu, saya kan banyak problem masalah yang ada pada diri saya. Itu saya bingung untuk lari dari masalah itu bagaimana. Pikiran-pikiran yang macam-macam itu kan. Kemudian karena belum menemukan kembalinya saya ke iman, itu saya larinya itu ke alkohol. Kalau saya dulu alkoholik banget. Nah saya ke minuman biar biar terlupakan. Nah itu terus tiap hari berlangsung. Jadi pengen keluar dari masalah tapi akhirnya pelampiasnya alkohol. Pelampiasnya di situ. Nanti alkohol ternyata sadar terus nyesel tapi minum lagi kayak gitu ya Mas? Iya. Ya saya sampai menamakan untuk diri saya sendiri ya. Saya tidak menyalahkan orang lain, saya tidak pernah menyalahkan teman-teman. Itu berarti memang kalau saya melakukan suatu hal-hal yang kurang baik itu berarti memang lemahnya saya. Walaupun teman yang ngajak, kalau saya iman saya kuat, berarti saya bisa menolak. Kalau teman mengajak saya mau, berarti saya yang salah, saya yang lemah. Nah itu kemudian itu terus terulang tiap hari. Saya menamakan itu sampai untuk diri saya itu menamakan itu saya mengalami dalam kondisi masuk lingkaran setan. Terus muter nggak bisa keluar. Akhirnya di suatu waktu, biasanya kan sore saya keluar kan. Sore udah keluar habis maghrib gitu ya. Pada suatu waktu diajak teman-teman untuk nongkrong. Males, saya bener-bener males. Nggak. Terus saya tidur sore. Nah kondisi tidur sore itu jam 2-an, mungkin saya terbangunnya sekitar jam segituan, jam 2-3-an pagi, sebelum subuh itu saya mengalami mimpi yang mungkin aneh, suatu pengingat untuk diri saya ambil hikmahnya. Nah itu saya di situ tuh mimpi
mimpi saya itu saya sekarat, kemudian saya mati, kemudian saya dimasukkan ke liang kubur. Di situ saya terus kemudian dibangkitkan dari kuburan, dari kubur. Terus saya melihat itu pada mahsyar. Pada mahsyar itu memang di situ begitu banyak orang yang ini dikelompokkan. Saya nggak tahu itu dikelompokkan atas apa. Pokoknya saya melihat itu banyak orang dan itu mengurusi diri sendiri semua. Kemudian karena saya nggak pernah ngobrol sama orang lain. Saya yang tahu saya itu. Tahu-tahu saya sudah meniti suatu jembatan. Yang kemudian hari saya tahu itu mungkin itu sebagai pelambang itu Siratal Mustaqim. Dan saya itu jatuh ke bawah dan yang paling saya ingat itu saya dicambukin. Terus alhamdulillah merinding saya. Ya. Kemudian saya bisa alhamdulillah itu saya bisa keluar dan melihat suatu tempat yang sejuk, nyaman, damai. Apakah itu surga? Apakah itu untuk diberikan suatu kesempatan untuk memperbaiki diri? Yang pasti kemudian saya bangun, dan dibangun itu saya udah berkeringat dan itu nangis. Benar-benar nangis, saya bingung. Ya Allah. Nah itu mulai saya ya Allah, ini apa? Tahun berapa itu? Itu 2015 ya? Iya. Sudah 2015. Terus gimana ketemu sama teman-teman yang sekarang aktif di Cahidra kayak gitu? Gimana kronologi ketemunya sama mereka? Itu kondisi saya di Jakarta itu kan. Saya masih di Jakarta. Kan saya tahun 2015-an saya di Jakarta. Nah, malah jadi lebih parah juga. Kalau ke selatan itu alkohol, kalau ke utara itu macam-macam. Itu kan. Kalau di kota itu kan macam-macam itu kan. Nah, kalau itu kemudian saya pulang. Nah, singkat cerita, alhamdulillah saya minta maaf. Itu di Salatiga itu. Tapi saya kondisi di Jakarta. Tapi saya pas lagi balik di Salatiga. Di Salatiga kemudian saya bangunkan ibu, saya minta maaf sama ibu. Saya benar-benar minta maaf. Alhamdulillah. Ya itu mungkin salah satu the power of emak. Doa seorang ibu bertahun-tahun ini mungkin doa ibu yang bertahun-tahun. Insyaallah. Itu 2 tahun bertahun-tahun baru terjawab sekarang. Dan saya kemudian sebisa mungkin saya sholat yang namanya sholat taubat. Walaupun saya nggak tahu, jadi ketika saya mulai takbiratul ihram itu sampai salam itu saya nggak berhenti nangis. Saya sampai bingung mau baca apa. Nah itu kemudian setelah selesai saya ke masjid dan orang itu juga pada bingung melihat saya. Karena kondisinya ini, atau mereka udah kenal sebelumnya memang? Di kampung mungkin walaupun saya tidak pernah memperlihatkan kemaksiatan saya, tapi tetap selentingan itu tahu. Kan mungkin mereka teman orang-orang itu ya tahu dengan tato saya bagaimana itu kan. Kemudian saya balik Jakarta lagi. Rencana kan saya mau buka kafe sama kakak saya yang kedua di sana. Sudah mau dapat tempat, malah alhamdulillah qadarullah kakak saya itu dipindah tugaskan ke Semarang. Balik lagi ke Semarang. Rasa nggak jadi. Kita ke Semarang aja. Oke, kita buka di Semarang. Nah, itu alhamdulillah ketika itu udah mulai bertemu dengan teman-teman Cahidra yang sekarang. Belum ada Cahidra. Jadi teman-teman band-band lama, teman-teman anak itu ternyata udah banyak. Saya masya Allah. Oh, banyak yang sudah hijrah. Iya, ternyata ketika saya balik itu ada beberapa itu udah mulai saling kontak-kontakan bagaimana. Nah, yang pertama itu keras, saya nggak mau diajak untuk ketemu sama teman-teman. Saya ngerasa udah bisa. Nah itu kesalahan saya di situ, saya ngerasa udah bisa karena mungkin basic dari kecil memang saya itu ilmu agama itu lumayan. Sebetulnya dan, gitu ya. Karena kan saya SD dari TK, dari SD itu SD pagi sekolah SD, sore itu sekolah madrasah, habis maghrib itu ngaji. Nah itu kan, nah itu di lingkungan di Salatiga itu memang begitu kan. Nah
Setelah itu akhirnya saya malah jatuh lagi. Oh, sempet balik lagi ya? Balik lagi. Lebih parah. Jadi saran buat teman-teman semuanya itu jangan sampai ketika kita sudah hijrah itu jangan sampai mencoba untuk mengulang kemaksiatan kita yang dulu. Akan semakin parah gitu. Terbukti di saya itu. Lebih hampir tiap minggu saya jatuh dari motor. Mabuk saya lebih parah lagi. Segala macam, tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama saya. Kemudian saya berhenti, benar-benar ini tidak bisa saya biarkan untuk terus menerus. Benar-benar stop deh. Teman-teman kaget semua. Karena yang pertama memang saya belum terlihat, cuma sedikit-sedikitnya. Yang kedua itu saya mulai share di Instagram, di Facebook gitu. Kaget semua, banyak yang carane kalau orang Jawa bilang itu ngepal pirang dino wetang. Ditantang gitu ya. Nah, itu yang menjadi motivasi saya juga. Oh, malah kalau ditantang gitu malah tak buktiino tenan gitu ya. Iya. Nah, yang kedua itu alhamdulillah saya sudah mulai mengerti tentang hijrah akhlak. Nah, itu bukan sekedar hijrah ilmu. Kalau dulu kan cuma sekedar hijrah ilmu, jadi semakin keras. Nah, kalau hijrah akhlak kan balas semua. Ketika ada orang yang membuli bagaimana mencaci maki kita, biarkan. Balas dengan doa saja, dengan senyum. Nah, itu alhamdulillah. Gitu. Terus sama teman-teman kontak-kontakan, saya punya kafe, ayo nongkrong sini, nggak perlu jajan, nggak apa-apa, ngopi saya sediakan kopi gratis. Kalau mau ngopi, kalau minum apa monggo. Kita ngobrol-ngobrol perkara iman, santai, kita diskusi santai ringan-ringan. Kemudian ada beberapa Ustadz Yopi, terus ada Mas Winner, ada Mas Rindi, ada Mas Rocky, ada macam-macam, beberapa teman-teman pada datang sering. Terus yuk kita bikin acara, bikin suatu komunitas. Karena saya sudah sering share itu di Facebook, yuk bikin ini, yuk kumpul-kumpul bikin suatu komunitas, yuk kayak yang di Pemuda Hijrah, gitu kan. Inspirasinya dari sana ya. Ya mungkin kemarin teman-teman di mana-mana. Alhamdulillah positif tanggapan dari teman-teman yang lainnya. Yuk bikin apa yang namanya ya? Yes, pokoknya terserah lah apa namanya yang paling gampang diingat. Oh, kalau di Bandung ada Pemuda Hijrah, kalau di Semarang Jawa, cara Jawa ya cah ya berarti ya. Nah, itu namanya cah hijrah. namanya. Cah hijrah wes gampang diingat. Kalau soalnya di Jawa, di Semarang apa gitu kan ada cah motor, cah apa. Dulu waktu masak juga ada menu cah kangkung. Itu. Beda ya tuh ya. Alhamdulillah kemudian itu dan itu singkat banget. Jadi namanya jadi, terus kita bikin Instagram. Yang bikin logonya siapa tuh? Keren logonya. Yang desain itu siapa ya? Temennya Mas Yoki kalau nggak salah itu. Itu juga menjadi bahan perdebatan terus itu sampai sekarang, kadang masih ada itu. Itu benderanya itu. Yang dikiraan ya, bendera tauhid ya. Ada gitu. Terus gimana sekarang aktivitasnya Mas Tatang gimana? Apa aja yang sekarang jadi kesibukan sehari-hari lah gitu? Kalau saya kesibukan sehari-hari untuk menafkahi istri saya tercinta. Masya Allah. Sama anak saya itu saya menikah tahun berapa itu? Menikah lagi saya tahun 2018 bulan Maret. Iya, dengan jamaah hijrah juga. Masya Allah. Itu berarti berkahnya luar biasa ya. Alhamdulillah itu saya buka warung. Yang kemarin-kemarin saya memang senang dengan dunia masak, dunia kuliner. Dari tahun 2010 saya mulai terjun di dunia kuliner. Belajar dari mana gitu tuh Mas? Masak? Otodidak, sama memang di keluarga memang senang masak semua. Terus saya otodidak dan belajar dari saya di tempat kerja. Saya kerja di restoran sana sini. Alhamdulillah saya serap ilmunya, saya cari resep-resepnya, cara-cara masak, saya step by stepnya, dan dipraktekkan di rumah gitu. Ditelateni aja sendiri. Alhamdulillah kemudian sempat buka kafe itu dan qadarullah memang belum jodohnya 1 tahun tutup.
Terus alhamdulillah mulai bulan Januari kemarin ini saya buka lagi. Nama kafenya apa Mas? Ini Kedai Iten. Iten. Wah, Kedai Iten di mana Mas? Bilang Mas di jalan apa? Oh ya, teman-teman di Semarang, apa mungkin yang dari luar kota yang sedang main ke Semarang, silahkan mampir ke kedai saya, Kedai Iten di Jalan Tirto Usodo Timur nomor 40B, Tembalang, Banyumanik, Semarang, daerah Semarang atas ya. Insya Allah bukanya dari sore jam 3:30 sampai jam 10 malam. Dan kalau jam 10 malam itu fleksibel. Kalau memang masih nongkrong, ayo kita ngobrol. Masih semakin asik, semakin malam semakin oke. Mantap ya. Mampir teman-teman kalau ke Semarang sama ya. Oke, ini Mas terakhir kalau melihat hari ini kan banyak juga orang tua itu yang khawatir ketika melihat anaknya yang masuk usia remaja. Khawatirnya apa? Khawatirnya mengalami kejadian-kejadian serupa. Seperti yang Mas Tatang tadi ceritakan ya, bergaul dengan orang-orang yang salah, bertemu dengan mereka-mereka, kemudian nanti diajakin melakukan hal-hal yang negatif kayak gitu. Ketakutan itu pasti ada. Setiap orang tua yang punya anak menjelang remaja pasti begitu. Nah, ada nggak semacam tips lah gitu pada orang tua yang hari ini mereka punya anak dan mau mulai masuk di usia remaja supaya anaknya tidak bergaul secara negatif kayak gitu? Mungkin ini sebuah bukan suatu nasihat untuk orang tua karena memang tidak diperbolehkan untuk memberikan nasihat kepada orang tua, tapi ini hanya sekedar triks sama tips untuk untuk orang-orang tua kan. Gini, untuk karena saya juga sebagai orang tua, anak saya sudah mulai remaja ya, jadi saya juga berhati-hati sekali untuk menjadi orang tua yang baik. Itu bukan sekedar orang tua untuk jangan berperan sebagai orang tua saja, tapi sebagai sahabat, sebagai teman. Gitu. Jadi kita bisa selami anak kita apa hobi mereka. Semisal kita tidak suka, berpura-puralah suka dengan hobi anak kita dan keseharian kita untuk mengambil hatinya. Terus sering-sering untuk berinteraksi, jangan menunggu anak untuk menyapa orang tua, tapi ya yang biasa-biasa saja lah. Gimana ini tadi PR-nya gimana, yuk jalan yuk, tongkrong yuk, yuk ngopi yuk, yuk ke angkringan apa gimana ya itu. Apalagi mungkin kalau si ibu ya mungkin sama anak perempuan, si bapak sama anak laki-laki. Nah itu. Jadi ada waktu-waktu khusus untuk bisa ngobrol berdua dengan anak kalau dia sudah masuk remaja ya. Nah, supaya ada hal-hal yang mungkin kita belum pahami dari dia, kita jadi tahu dan kita bisa memahami gitu ya. Dan kita memposisikan diri sebagai teman, sebagai sahabat, jangan sebagai orang tua. Kalau sebagai orang tua itu biasanya itu anak itu takut, males. Karena banyak sekali, enggak semuanya, anak-anak itu lebih cenderung percaya sama teman-temannya. Betul. Untuk curhat, untuk apa-apa itu. Bukan sama orang tua. Di depan takut sama orang tua, tapi di belakang membangkang. Jadi jangan sampai sebisa mungkin kita jangan bikin suatu larangan-larangan untuk anak, tapi bikin suatu pilihan-pilihan. Terus diajarkan mereka tentang memilih yang ini solusinya begini, ini dampaknya begini, dampaknya begini. Nah itu. Dan kemudian ketika anak-anak sudah mulai mungkin belajar baik, hijrah, jangan langsung dijudge ini nanti sesat ya, jangan takut, nggak apa-apa. Biarin aja dulu, tapi tetap kita ikuti. Nah, ajak ngobrol tadi apa sih yang diobrolin sama ustadznya, bagaimana apa-apa. Nah itu jangan langsung hajar, langsung hantam. Hati-hati loh Le, jangan hati-hati loh nak, jangan sampai ini nanti kamu sesat nanti gini. Kesel. Udah dulu kondisi nakal dimarahin kan. Kemudian malah kadang nongkrong di kafe sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi, pulang subuh nggak dipermasalahin. Normal anak muda zaman sekarang. Tapi ketika pulang dari masjid jam 9 udah diomelin. Ngapain aja tadi gini-gini. Nah itu kan jangan sampai. Jadi kita perlu pendekatan secara baik kepada anak kita. Tadi yang dibahas apa aja, bagi dong catatannya. Aku juga pengen ngerti. Nah itu pura-pura interest ya sama apa yang mereka pokoknya ya
disupport terus. Insya Allah nanti ketika memang ada suatu kemelencengan apa mungkin dari ketidaktahuan kita menjadi tahu. Kalau memang agak melenceng mungkin kita bisa perbaiki pelan-pelan. Diskusi aja, kita aja diskusi anak-anak. Gitu. Memang kalau sekarang kita lihat orang tua kadang kalau melihat anaknya suka sesuatu ya misalnya nge-game misalnya gitu, itu kan udah langsung yang marah yang apa gitu ya, tanpa kita berusaha tahu dulu apa sih yang bikin dia tertarik sama game gitu ya, sehingga dia jadi menghabiskan banyak waktu ke situ gitu ya. Kadang kalau kita langsung marah itu yang bikin dia jadi ngerasa nggak dipahami gitu ya. Iya. Pokoknya harus kita gali dulu apa penyebabnya dia senang dengan sesuatu hal. Jangan langsung kalau kita tidak tertarik atau kita tidak setuju dengan sesuatu hal itu langsung kita tolak, nggak boleh. Jadi kita selami dulu, oh memang dia itu lagi senang sama ini, bagaimana caranya kalau memang itu memang kurang baik menurut agama, kurang baik menurut apa ya, untuk kita kan kita bisa ini geser pelan-pelan kalau kita mau menyelami apa yang disenangi dengan mereka. Pernah nggak ini putranya laki apa perempuan? Laki. Kelas 3 SMP. Mungkin nggak nanti atau pernah mungkin sebelumnya putranya Mas Tatang ini kemudian cari-cari tahu informasi tentang punk, tentang skinhead kayak gitu-gitu. Kalau seandainya nih kemudian dia tertarik sama itu, apa yang Mas Tatang mau sampaikan ke anak? Saya kasih pilihan lagi. Karena dari sampai sekarang saya pernah tanya sama anak saya. Baru sekitar 1 bulan 2 bulan kemarin. Saya tidak melarang. Dia kan udah mulai kelas 3 SMP, udah mulai beranjak remaja. Dan kebiasaan umum anak-anak umur-umur segitu tuh ngumpet merokok. Nah, saya nggak langsung bilang, Dek, kamu jangan rokok. Pasti di belakang malah dia ini penasaran. Kamu kalau mau ngerokok aja nggak apa-apa, tapi bilang sama ayah. Dia malah bilang, enggak ya, nggak baik buat kesehatan. Udah bagus. Tapi bilang ya kalau pengen ya, nanti ayah beliin. Nggak apa-apa, tapi jangan di luar. Kalau mau ngerokok sama ayah. Jadi ini suatu contoh kecil. Jadi kita itu jangan sampai bikin suatu larangan-larangan secara tegas. Kalau memang itu masih ada, kalau mungkin berzina apa bagaimana, nah itu langsung kita larang secara tegas mungkin bisa. Kalau yang memang masih bisa kita atur sedemikian sedemikian baiknya, biar halus cara penolakan itu ya kita ajak ngobrol-ngobrol gitu aja. Iya. Masya Allah. Ini mungkin bisa bermanfaat banget buat orang tua sekarang ya. Banyak juga loh Mas yang pusing mikir anaknya masuk usia remaja yang kemudian udah mulai kenal dunia yang menurut orang tuanya mereka nggak paham sama sekali kan gitu. Jadi pendekatan ini mungkin bisa dipakai oleh mereka. Oke, itu aja Mas Tatang ya. Terima kasih banyak atas obrolannya ya hari ini. Semoga Mas Tatang diberikan keistiqomahan selalu, selalu dekat dengan Allah, ya, selalu disibukkan dengan kebaikan, ya, dilancarkan rezekinya sama keluarganya. Amin. Oh ya, satu ini sebuah nasihat dari guru saya, dari Habib Muhammad Al-Mutahhar. Itu beliau yang menjadi motivasi saya sampai sekarang untuk semacam saya mewakafkan diri saya untuk agama, untuk di jalan dakwah ya. Menjadi seorang muslim yang baik itu bukan berapa lama kita menjadi seorang muslim. Mungkin dari kecil, mungkin dari lahir. Itu bukan, tapi menjadi seorang muslim yang baik itu adalah bagaimana kita memanfaatkan di sisa umur kita yang masih ada ini untuk di jalan dakwah. Masya Allah. Karena amalan itu tergantung pada akhirnya. Bisa dari kecil kita belajar agama, naudzubillah, jangan sampai ketika akhirnya kita kurang baik. Nah itu aja. Pokoknya jadikan amal ibadah dakwah kita itu semacam ini ya, dakwah kita terakhir. Jadi kita olah sebaik mungkin, sebaik-baiknya
kalau tahu-tahu mungkin nanti kita mati, besok kita mati. Nah itu jadikan hal yang terbaik yang terakhir. Kalau besok kita masih hidup, ya gitu terus saja. Insya Allah nanti akan menjadi hal yang terbaik terus Insya pada Allah. kehidupan kita. Mantap ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, obrolan kita dengan Mas Tatang ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, kita dapatkan, dan ini sangat berharga ya, karena apa yang dialami oleh Mas Tatang tadi ya bisa menjadi patokan buat kita ya, semacam apa istilahnya, pelajaran ya, supaya kita tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang seperti itu. Jika kita adalah orang tua yang punya anak, yang anak kita nanti bakalan masuk di usia remaja, maka tadi tips-tips ya bagaimana menyikapi ya, berinteraksi dengan anak-anak muda ya, itu bisa menjadi pelajaran berharga buat kita. Baik teman-teman sekalian, itu dulu pertemuan kita pada hari ini, obrolan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang lain dan pelajaran-pelajaran hidup yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.